Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kali ini saya akan membuat lanjutan video dari video pertama, yang dimana pada part 2 ini saya akan membuat tutorial cara menganalisis data pada kasus 3, final BIOS 3, dan bagaimana kita menetapkan uji hipotesis apa yang tepat untuk mengolah data pada kasus 3, final BIOS 3. Nah, untuk menetapkan uji hipotesis apa yang tepat, kita harus melalui beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi tujuan penelitian dengan melihat pengaruh. Kemudian, identifikasi skala variabel independen frekuensi olahraga seperti rasio, karena frekuensi olahraga itu diukur dalam satuan kali. Kemudian, poin selanjutnya, identifikasi variabel dependen tekanan darah, yaitu rasio, karena tekanan darah diukur dalam milimeter merkuri. Kemudian poin selanjutnya, identifikasi jumlah variabel independen. Satu variabel independen yaitu frekuensi olahraga. Kemudian kesimpulannya adalah pada kasus 3 ini mempunyai tujuan untuk melihat pengaruh skala variabel independen rasio dan skala variabel dependen rasio dan jumlah variabel independen 1. Maka uji yang sesuai adalah regresi linear sederhana. Untuk tutorialnya sebagai berikut. Jadi untuk data pada final BIOS 3 kasus 3 seperti ini tampilannya. Kemudian klik analyze. Kemudian kita klik regression. Kemudian klik linear. Setelah itu pindahkan frekuensi olahraga ke kotak independent list. Kemudian tekanan darah pindah ke kotak dependen. Setelah itu tampilannya akan seperti ini dan klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ada hasil model summary, ANOVA, dan coefficients. Ini hasil ANOVA-nya, ini hasil coefficients-nya. Jadi untuk keterangan hasil dari tabel model summary adalah output pada tabel model summary diperoleh nilai koefisien determinasi atau R² atau R² sama dengan 0,883. Nilai ini menunjukkan bahwa sumbangan atau pengaruh variabel frekuensi olahraga terhadap naik turunnya tekanan darah adalah sebesar 88,3%, sisanya 11,7% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Pada tabel ini yang digunakan adalah R² karena regresi sederhana. Sedangkan keterangan untuk hasil tabel dari ANOVA adalah output pada tabel ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y, atau uji ketepatan model. Apakah nilai prediksi mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya atau good of fit. Pada tabel ini diperoleh nilai F hitung sebesar 173.861 dengan nilai P sama dengan 0,000. Karena nilai P lebih besar daripada 0,05, maka model persamaan yang diperoleh adalah baik atau good of fit. Sedangkan untuk keterangan dari tabel hasil coefficients adalah output pada tabel coefficients diperoleh nilai unstandardized coefficients atau BO sama dengan 218,446 dan nilai B1 sama dengan min 9,337, sehingga model regresi yang diperoleh adalah Y sama dengan 218,446 dikurang dengan 9,337 X atau tekanan darah sama dengan 218,447 dikurang 9,337 atau frekuensi olahraga. Besar pengaruh frekuensi olahraga terhadap tekanan darah sama dengan 0,940 dengan nilai P sama dengan 0,000. Karena nilai P sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh frekuensi olahraga terhadap tekanan darah. Dari model ini diperoleh koefisien regresi bernilai negatif, artinya semakin sering berolahraga setiap minggu, semakin rendah tekanan darah. Selanjutnya, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tekanan darah dengan frekuensi berolahraga tertentu, misalnya 10 kali seminggu. Maka prediksi tekanan darah adalah Y sama dengan 218,446 dikurang 9,337 dengan frekuensi 10 kali dalam seminggu, sama dengan 125,076 mm Merkuri.
Sekian tutorial dari video saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.